Anggota tim hukum pasangan Capres Prabowo Hatta menilai kesalahan dalam isi dokumen gugatan ke Mahkamah Konstitusi hanya kesalahan ketik maupun penghitungan. Magdir Ismail menyesalkan MK yang memberikan tenggang waktu sangat sedikit untuk mengajukan gugatan. Dalam berkas gugatan yang diunggah situs resmi MK terdapat sejumlah kejanggalan. Salah satunya pada bagian pokok permohonan, Prabowo Hatta mengklaim perolehan 67.139.153 suara atau 50,25%. Sedangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala mendapatkan 66.435.124 suara atau 49,74%. Total persentase suara yang dibulatkan tidak mencapai 100%, tetapi 99,99%. Ya, ini menarik sekali ya. Mas Refli. Halo. Ya, Mas Refli, ini sebetulnya ada beberapa pernyataan dari tim Prabowo Hatta yang sebetulnya ditanya sama wartawan. Yang tudingannya itu hanya 2,7 juta suara aja yang dinilai bermasalah gitu. Nah, dengan angka 2,7 juta ini kalau menurut pandangan Mas Refli tadi, ini artinya sebetulnya kalau diteruskan pun sidangnya tetap aja ini tidak akan signifikan hasilnya. Iya, memang kalau kita bicara mengenai ini kan permohonan ya, yang tentu saja kan tujuannya kan dua, ingin menang atau ingin meminta pemungutan suara ulang, kan begitu. Nah, kalau seandainya misalnya suara yang diklaim itu kurang dari dari perbedaan minimal 50% tadi, maka kan sesungguhnya tidak signifikan. Bukan berarti kemudian kecurangannya mungkin tidak ada ya. Tetapi yang jelas adalah kalaupun kemudian itu dikabulkan ya, maka belum tentu sudah pasti dia tidak akan mempengaruhi perolehan suara. Nah, biasanya kalau di MK, kalau seandainya memang klaim kecurangan itu kemudian tidak signifikan mempengaruhi hasil, biasanya permohonan akan ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi dalil-dalilnya terbukti. Tetapi kalaupun dikabulkan, maka kemudian itu tidak akan mengubah hasil secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Kalau seandainya benar yang diklaim cuma 2,7 juta begitu. Padahal perbedaan 8,4 di mana angka signifikansinya itu 50%, kira-kira 4,2. Sekitar 4,2. Artinya gugatan mereka diterima tapi hasil Pilpres tidak akan berubah. Seperti itu maksudnya Mas Refli? Iya, bahkan sebenarnya dalam sisi yang ekstrim ya, kalau misalnya gugatan mereka itu satu-satunya hanya menghitung angka saja, maka dari awal itu mereka tidak akan diproses lebih lanjut. Ya, the first place kita sudah tahu bahwa ini pasti tidak bisa diproses lebih lanjut, karena kalaupun dikabulkan maka tidak akan kemudian mengubah hasil pemilu. Tetapi kan kita tahu dalam permohonan Prabowo Hatta itu kan tidak hanya suara yang dipersoalkan, tetapi juga mempersoalkan electoral proses pemilu. Nah, proses pemilu ini biasanya ujungnya itu pemungutan suara ulang kalau seandainya dikabulkan. Dan biasanya kalau misalnya kita bicara mengenai electoral proses, itu tidak dihitung jumlahnya berapa, tapi yang penting itu mantra masif, terstruktur dan sistematik itu harus benar-benar ada. Nah, cuma persoalannya kalau kita bicara kecurangan itu bersifat masif, terstruktur dan sistematis, saya malah kok memikir begini, ini kan merendahkan Prabowo Hatta kalau terjadi kecurangan begitu. Itu mengasumsikan begini, Jokowi JK itu punya segala resources ya untuk melakukan kecurangan, mungkin dia punya financial resources yang banyak, menguasai jaringan birokrasi, menguasai TNI Polri, sehingga dia mampu melakukan kecurangan yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis. Padahal kan faktanya kan tidak begitu. Dengan head to head seperti ini kan sesungguhnya masyarakat tahu kekuatan dua pasangan ini kurang lebih sama, berimbang. Mereka punya potensi untuk dicurangi, tapi dalam jangka waktu yang bersamaan juga punya potensi untuk mencurangi. Nah, di MK biasanya kalau kondisi seperti itu biasanya tidak dianggap sebagai masif, terstruktur dan sistematis. Bisa masif dan terstruktur dan sistematis itu misalnya dalam konteks pemilu kada, ada incumbent yang kemudian menjadi calon, karena incumbent ini menguasai semua jaringan, termasuk jaringan birokrasi misalnya, sering sekali kemudian jaringan itu digunakan untuk memenangkan incumbent. Nah, kalau seandainya sudah dianggap keterlaluan, biasanya akan dikatakan ini sudah terlalu masif, terstruktur dan sistematis, sehingga pemilu kada harus diulang. Sebagai contoh yang paling klasik adalah
ketika pemilu kada Jawa Timur tahun 2008, di mana MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 3 tempat di Madura, kan begitu. Ya. Nah, jadi bisa saja ada beberapa tempat yang kemudian dianggap terjadi kecurangan yang masif terstruktur dan sistematis, tapi sepanjang yang saya ikuti dalam proses pemilu Pilpres ini, rasanya laporan-laporan tentang suatu daerah yang ada kecurangan yang masif terstruktur dan sistematis itu tidak terlalu menonjol. Bahkan dalam konteks Sampang misalnya, justru terbalik kan posisinya. Justru yang mendapatkan 0 suara itu pasangan Jokowi JK. Ya. Memang dalam konteks Papua yang mendapatkan 0 itu Prabowo Hatta. Kira-kira sama saja posisinya. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada sebuah kekuatan yang sangat dominan yang bisa menentukan hitam putih hasil Pilpres seperti halnya pemilu-pemilu di zaman Orde Baru. Nah, ini yang menurut saya yang kemudian jadi agak berat bagi Prabowo Hatta untuk mengklaim bahwa telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Ya, artinya ya Mas Refli, artinya kalau boleh saya simpulkan, kalaupun ini masalah elektoral prosesnya, artinya proses pemilunya yang bermasalah, ada kecurangan secara sistematis, terstruktur dan segala macam ini, belum tentu juga ini akan diulang di banyak tempat. Artinya hanya di beberapa tempat yang mungkin saja ada buktinya seperti itu. Ya, tetapi kalau misalnya di beberapa tempat tersebut tidak cukup signifikan jumlah suaranya, ya, maka kemudian biasanya juga tidak akan diulang. Oke. Iya kan? Paling tidak bahwa kalau ada pengulangan di beberapa tempat, harus ada potensi untuk mendapatkan jumlah suara minimal 4,2, ya kan? Atau bisa mengubah konstelasi, misalnya katakanlah di beberapa tempat itu jumlah pemilihnya cukup banyak, ya, mungkin berapa juta begitu. Ya, artinya tetap jumlah suara yang dipermasalahkan itu menjadi kunci apakah gugatan ya, ini harus signifikan. akan. Tapi begini, ya. MK biasanya kan tidak main analogi begini. Kalau di satu tempat terjadi kecurangan, maka kemudian berarti di tempat itu semua curang. Nggak begitu biasanya. Kalau kita bicara tentang sebuah pembuktian, ya, kalau misalnya tidak bisa membuktikan sesuatu itu terjadi secara masif, terstruktur dan sistematik, maka kan pembuktian sporadis. Nah, pembuktian sporadis ini kelemahannya adalah berapa banyak yang bisa diperiksa, kan begitu. Kalau misalnya ada saksi, berapa banyak saksi yang bisa diperiksa. Padahal kita tahu, kalau misalnya saksi itu mengatakan A di suatu tempat, maka dia hanya terbatas A di tempat itu. Padahal dalam konteks Pilpres ini kan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Bagaimana mungkin misalnya klaim katakanlah 200 orang yang menyaksikan sebuah kejadian di suatu tempat dan di tempat lainnya, lalu kemudian dianggap sebuah representasi dari semua tempat. Nah, ini yang model analogi ini yang sebenarnya dalam pembuktian kan tidak boleh dilakukan. Ini kan bukan seperti survei yang kemudian cukup kita melakukan sampel di beberapa tempat begitu. Baik. Tapi harus faktual bahwa memang terjadi kecurangan dan itu signifikan mempengaruhi hasil begitu. Ya. Baik, Mas Refli, makanya ini dalam banyak kesempatan ini saya tambahkan lagi, dalam banyak kesempatan saya mengatakan sesungguhnya kalau kita misalnya mengandalkan MK untuk menyelesaikan sengketa ini sementara proses di hulunya kita tidak perbaiki, maka sesungguhnya sulit bagi MK karena MK cuma punya waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan ini. Baik. Kalau misalnya ada 500 saksi, saya kira tidak bisa semua saksi diperiksa dalam jangka waktu 14 hari. Ya. Gitu. Mas Refli, ini bergabung bersama kita juga melalui sambungan telepon ada Mas Firman Wijaya. Mas Firman. Ya. Mas Firman, halo. halo Mas Firman, ini kalau kita melihat hasil dari gugatan materi gugatannya ini betul hanya 2,7 juta suara yang dipermasalahkan saat ini ya? Ya, halo. Ya, jadi begini ya, saya perlu jelaskan bahwa kita itu mengajukan pembuktian menyangkut permasalahan di 52.000 TPS di Indonesia. Nah, itu tingkat penyimpangan dananya juga bervariasi. Maka itu kami memang menggunakan ada beberapa metode pembuktian di sini. Sebenarnya kalau awalnya itu hanya menyangkut selisih perhitungan suara menyangkut selisih yang menentukan signifikansi terpilihnya calon, tapi itu tidak satu-satunya juga yang kami handalkan. Apalagi Mas? Karena apalagi penyimpangan dalam tahapan pemilu itu bisa bersifat. Halo Mas Firman. Halo.
Ya, selain masalah selisih suara, apalagi Mas yang dipermasalahkan? Ya, tentu penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Kita memiliki ada beberapa temuan-temuan yang cukup signifikan. Di sini misalnya yang paling menarik itu adalah adanya penyelenggaraan pemungutan suara, ya terutama di Papua, yang menurut beberapa saksi pelaksanaan pemilunya tidak ada, tetapi hasil suaranya ada. Itu yang pertama. Kemudian kedua, adanya penggunaan dokumen atau data-data kertas formulir dari pileg pemilu legislatif digunakan untuk pilpres. Nah, ini kan di mana itu Mas? Halo? Di mana itu Mas? Itu di daerah Papua. Masih di Papua ya? Di daerah Papua juga ya. Oke. Nah, kalau di tempat lainnya ini yang paling menarik adalah memang soal rekomendasi Panwas maupun Bawaslu. Yang kesan saya itu adalah memang betul-betul ada kesengajaan untuk tidak ditindaklanjuti. Ya, jadi ini yang sebenarnya kalau ini dikalkulasi, maka jumlah perolehan suara itu menjadi sangat signifikan untuk dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ada sekitar 2,7 juta suara ya, kalau nggak salah ya. Ya, persoalan-persoalan menyangkut sistem penyelenggaraan pemilu. Nah, ini memang satu soal yang menurut saya perlu dilakukan sebuah pembaharuan di dalam mekanisme termasuk tahapan hukum formilnya dari penyelenggara kalau saya pikir ada dua. Anda mengharapkan ada pembaharuan atau sebetulnya klien Anda menang dalam MK nanti? Ya, begitu. Makanya kami melihatnya begini, kan ada pandangan yang pertama menganggap bahwa ini pertama adalah election proses. Kalau election proses itu memang persoalan-persoalan yang seputaran menyangkut apa yang dibuat dan diputuskan selama proses itu di KPU. Baik. Tapi ada yang disebut dengan election complaint. Nah, kalau election complaint itu adalah tahapan-tahapan hukum yang bisa dimungkinkan dalam persoalan-persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu. Dan itu Mahkamah Konstitusi memang the last resort, dia adalah bagian yang terakhir. Tapi bukan satu-satunya jalan. Karena masih ada instrumen-instrumen hukum lain yang bisa dikembangkan. Dan itu juga memang diciptakan oleh pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memberikan presiden terkait dengan penyimpangan administrasi dan persoalan pidana. Ya, Mas Firman, ini yang memang sangat sebentar Mas Firman, di studio juga ada Mas Kristiadi. Mas Kris, ini kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Mas Firman, ini memang MK harus betul-betul bisa menjawab permasalahan ini tentunya. Saya kira kalau MK bisa menjawab. Cuma begini Mas, saya ada pikiran lain ini. Pak Prabowo itu seorang strateg yang ulung, bekas Panglima Pangkostrat. Menurut saya mesti ada persiapan skenario A, skenario B, plan A, plan B. Bahkan mungkin C juga. Ya, kira-kira begitu. Plan A, kalau menang apa yang mau dilakukan? Tentu kita tahu semua. Tapi menurut saya kalau belum menang, bagi saya bagaimana memetik kalau musibah ini ya, bukan musibah mungkin ya, tapi apapun itu bisa menjadi berkah di dalam Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Karena kalau saya melihat ya, Pak Prabowo ini kalau berpidato, kalau saya melihat orang sekelilingnya ini betul-betul dia menunjukkan seorang pemimpin yang kuat, efektif dan berwibawa. Kalau dia pidato, semua tokoh-tokoh besar di sekelilingnya itu tentu semua tangannya ke depan ya, lalu mantuk-mantuk semua kagum semua. Ini sebetulnya aset yang besar sekali untuk membesarkan partai itu. Jadi oleh karena itu kalau 5 tahun ini hilang nggak apa-apa. Contoh PDIP 10 tahun menjadi partai yang hebat sekarang ini. Dan sudah lumayan nih, Gerindra sudah 11%. Dengan kepemimpinan yang hebat dari Pak Prabowo ya, tinggal kemudian mentransformasi bagaimana kemudian melakukan pendidikan di dalam partai yang sekarang mungkin masih ada bau-bau disiplin militer dirubah menjadi bagaimana itu ditransformasi menjadi suatu kekuatan yang demokratis di dalam Gerindra ini. Bagi saya itu bisa tuh. Artinya Anda mengkhawatirkan apa yang dilakukan dalam proses MK ini, bahkan ada pidato di YouTube segala macam, ini bisa berdampak menjadi bumerang bagi Partai Gerindra. Kalau begini, kalau kemudian itu pandangannya itu semua sempitnya. Sebab saya percaya bahwa Pak Prabowo itu mendirikan Gerindra sampai dengan negara ini akan sampai dengan besok dunia kiamat kan. Dan Gerindra akan ada terus. Oleh karena itu kalau ini hilang 5 tahun tidak apa-apa, kita bangun sekarang ini. Kita bangun, kita yakinkan masyarakat bahwa kita sebetulnya juga punya kemampuan, cuma kesempatan ini hilang. Ya, hilang itu sebetulnya hilangnya cuma hilang tipis, ya kan?
Oleh karena itu bagaimana kalau kita bangun saja supaya kita kempit 5 tahun yang akan datang menjadi kemenangan yang gemilang. Dan daripada 5 tahun ini juga punya kesempatan bagi Gerindra untuk menunjukkan. Oh iya dong, kebesaran, kebesaran. Apalagi mungkin mudah-mudahan timnya, kubunya Pak Prabowo juga menyadari ini semua. Hari yang suci ini penuh berkah, terbuka semua hatinya, ya kan. Oleh karena itu ungkapan-ungkapan itu bisa lebih teduh, lebih ke depan, bagaimana membangun persatuan kembali, ya kan. Sebab kalau kemudian juga pidato yang 23 menit itu terus disiarkan terus, ini tentu menimbulkan sesuatu, kok ini kok kayak perang ya, mengajak perang nih, titik darah, tidak usah pakai darah-darahan segala. Dan perangnya itu antara rakyat dengan rakyat Indonesia yang makanya itu yang dikhawatirkan. Iya, dikhawatirkan. Dan kemudian misalnya sudah ini pokoknya semua tidak ada yang dipercaya nih, KPU negara semua itu semua rusak semua. Ya, terus akan kita menjadi negara yang tidak terhormat. Enggak, kita masih terhormat kita ini. Baik, kita akan sambungin di segmen berikut nanti, Mas Kris. Mas Firman, kita akan sambung di segmen berikut. Awali hari Anda bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah informasi. Jurnal Petang menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Lanjut hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Terkait mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Abdul Bahwa yang ini adalah proyek EKTP. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Jay Kristiadi, Refli Harun dan juga Firman Wijaya. Mas Firman. Oh iya. Ya, ini kalau kita bicara soal gugatan yang dimasukkan ke MK ini sebagian mengatakan bahwa ingin sekali agar ada satu lembaga yang bisa memerintahkan kepada KPU untuk membuka form C1, dan itu nampaknya penting sekali bagi tim kuasa hukum Prabowo Hatta. Oh iya. Ya, jadi gini, tadi ada apa yang disampaikan Prof. Kristiadi ini, senior saya, selalu dengan pencerahan beliau ini. Ya Prof, malam Prof. Halo Mas, apa kabar? Baik Prof. Ya, jadi saya pikir memang, ada Prof. Refli juga di sebelah sana ya. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, dua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya apa yang saya lakukan sebagai upaya penyelesaian masalah. Tentunya ini adalah sebuah strategi untuk membuat arah penyelesaian ini tetap pada track demokrasi. Substansinya hukum itu kan walaupun fondasinya ada aspek politiknya, juga ada aspek hukumnya tentunya. Nah, ini tentu harus ada keseimbangan di antara dua ini, dan hukum mesti jadi panglima penyelesaian persoalan-persoalan menyangkut sengketa demokrasi. Jadi kita sepakat apa yang disampaikan juga Pak Refli, bahwa tentunya harus ada trust building terhadap lembaga manapun. Itu kita memang, itu yang justru kita dorong proses sengketa pemilu ini, sengketa pilpres ini kepada alur yang semacam itu, sehingga apa yang kita lakukan misalnya permohonan untuk pembukaan form C1, tentunya ini kan semangatnya tidak lain adalah menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Ya. Tentu apapun jenis pelanggaran atau kejahatan, kalau memang terjadi dalam tahapan itu kan tidak boleh dibiarkan atau terjadi pembiaran terhadap. Karena artinya, Mas Firman, kalau boleh saya simpulkan, apapun keputusan MK nanti itu akan menjadi keputusan final yang akan diterima oleh kubu Prabowo Hatta? Ya, walaupun itu yang saya katakan tadi kan, sebagai lembaga the last resort, memang ini kan berjalan secara bersamaan. Memang
ada satu lagi yang kita lakukan, yaitu penyampaian keluhan atau pengaduan kepada DKPP karena menyangkut penyelenggaraan pemilu yang kami lihat ada penyimpangan-penyimpangan yang agak serius kelihatannya. Nah, karena itu sebenarnya kalau DKPP itu kan cuma masalah etika, Mas Firman. Ya, Mas Firman, DKPP itu kan cuma masalah etika penyelenggara, kan? Iya, kan tetap penting masalah itu karena behavior ya, perilaku penyelenggara ya, ini juga menentukan aspek legal behaviornya, perilaku hukumnya dalam produk-produk yang diputuskannya. Apakah memang itu murni merupakan sikap lembaga secara independensi atau ada faktor-faktor lain? Nah, ini kan semua perlu diisi. Saya pikir jauh lebih baik mengoptimalkan, memaksimalkan semua lembaga yang memiliki sistem secara terpadu dalam konteks menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Ada DKPP, ada Bawaslu, ada MK. Saya rasa sebaiknya memaksimalkan atau mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada ini, ya ketimbang kita atau ada hal-hal lain yang justru tidak mendidik masyarakat. Bagian dari pendidikan demokrasi kan juga justru di dalamnya intinya adalah pendidikan hukum itu sendiri. Ya. Jadi memang sekali lagi saya katakan di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi yang selama ini mungkin muncul karena masalah-masalah yang dihinggapi terakhir-terakhir, kita justru mendorong bagaimana penguatan dan pengembalian sifatnya daripada lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri melalui instrumen Mas Firman, kalau mendidik demokrasi itu menjadi penting, kalau menurut Anda menarik diri dari proses rekapitulasi yang belum selesai, apakah itu mendidik demokrasi? Itu biasa saja, Pak. Kalau menarik diri dalam proses perhitungan, saya rasa itu kan bagian sama dengan orang menyatakan keberatan instruksi. Belum selesai. Dicatatkan. Ya. Rekapnya belum selesai pada saat itu. Kenapa? Rekapnya pada saat itu belum selesai. Setiap orang kan punya mekanisme komplain. Hanya di dalam aturan KPU memang tidak ada instrumen seperti itu. Baik. Maka itu kan itu bagian juga dari sebuah upaya atau ikhtiar, ya. Karena bagaimanapun kan tetap saja proses penghitungan pemilu pilpres itu tetap berjalan kan, rekapitulasinya berakhir juga. Baik. Dan kemudian dibuatkan penetapannya dan dilengkapi dengan berita acaranya. Baik. Walaupun demikian juga, pada sisi lain tetap hak konstitusional bagi yang keberatan atau menolak untuk mendapatkan penetapan ataupun berita acara rekapitulasinya. Ya, Mas Refli. Karena itu bagian dari proses yang... Ya, tanggapannya Mas Refli. Ya, kalau saya melihat begini, ketika tim Prabowo Hatta sudah mempercayai jalur hukum, maka saya kira yang harus konsisten. Konsistennya begini. Pertama, mereka harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Karena siapapun yang menggunakan jalur hukum kan harus percaya bahwa apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang terbaik. Jangan sampai kemudian nanti begini, jangan sampai kemudian ada praduga begini, kalau misalnya dimenangkan itu benar, kalau kalah itu salah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan tidak demikian, karena begini, feeling saya begitu, terlepas dari rekod MK yang sempat gonjang-ganjing karena kasus Akhil Mukhtar, saya kira ini semua publik melihat, ya. Semua orang memperhatikan proses ini. Semua orang bisa membaca. Karena itu menurut saya MK tidak mungkin akan berani main-main dalam menyidangkan kasus ini. Ya, mereka tentu akan bersungguh-sungguh. Tetapi sekali lagi memang ya catatan-catatan yang saya kemukakan tadi memang seperti itulah kalau pengalaman saya selama ini. Memang tidak mudah untuk membuktikan sebuah proses pemilu raya, presiden ini kan pemilu raya, di mana ada jumlah perbedaan sekian juta, lalu kemudian kita mempermasalahkan electoral proses, tetapi lebih banyak pada aspek tadi irregularities-nya. Nah, tetapi ya kita lihat saja bagaimana MK mengolah proses ini. Yang penting adalah menurut saya bahwa kedua belah pihak, baik pihak Prabowo maupun pihak Jokowi, ya harus menjalani proses ini secara damai, peaceful, menghormati persidangan, lalu kemudian berupaya untuk memberikan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Karena bayangan saya tidak hanya kubu Prabowo Hatta yang barangkali akan mengajukan klaim-klaim kecurangan dan lain sebagainya yang dianggap dilakukan oleh pasangan Jokowi dan JK. Demikian juga sebaliknya saya kira kubu Jokowi JK juga
pasti akan bersiap-siap bahwa mereka pun kemudian akan menunjukkan data kecurangan yang dilakukan Prabowo Hatta. Karena saya katakan, pemilu Indonesia sejak zaman reformasi, kalau dikatakan itu mulus semua, terlalu naif kita mengatakan. Ya kan, kekurangan dan kecurangan itu pasti ada, tetapi mengatakan bahwa kekurangan dan kecurangan itu hanya dilakukan oleh satu pihak, saya kira tidak. Itu juga naif juga ya? Ya, karena tidak ada single power dalam peta politik Indonesia sejak tahun 99. Saya kira Mas Kris bisa mengkonfirmasinya, kecuali pemilu ini diadakan pada era Orde Baru, di mana kita sudah tahu hasil pemilu 5 tahun sebelum pemilu dilaksanakan, kan begitu. Oke, baik Mas Refli, tentunya juga kita mengharapkan dalam waktu 14 hari ke depan nanti pada proses persidangan di MK kita akan tahu hasilnya dan itu menjadi keputusan final yang akan dipegang juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mas Refli dan juga Mas Firman, terima kasih banyak sudah bersama kami. Sama-sama, Mas Refli, Prof. Sekali lagi, maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya semuanya. Mas Kris, ini memang kita harus terus mendorong ya, artinya bagi kubu Prabowo Hatta untuk menggunakan yang dikatakan oleh Mas Firman dan juga Mas Refli. Ini adalah track yang betul sebetulnya. Iya, sebetulnya Mas, kalau bisa dibahasakan yang lain, kubunya Pak Prabowo Hatta ini sedang sebetulnya memberikan minyak pelumas kepada mesin demokrasi. Mesin demokrasi bekerja semua ini sekarang ini ya, dengan gegap gempita, dan bahkan KPU menurut saya patut diberi penghargaan setinggi-tingginya. Bagaimana dia juga teman-teman ini bisa membuat suatu transparansi yang sedemikian rupa, ya. Dan kemudian juga bahkan Bawaslu itu juga bukan orang main-main nih, mengawasinya beneran ini, ya. Bahwa diawasi secara beneran, pun mereka mengakui ini bener nih. Termasuk di KPP di Mas Jimli ini bukan lembaga balabal, lembaga yang mengoreksi betul. Iya, bahkan banyak penyelenggara juga yang akhirnya dilewatkan, dipecat. Ini bener-bener. Bahkan 2 Bawaslu, lalu kemudian di KPP, masyarakat itu juga kritisnya bukan main sama KPU ini, dan dunia mengakui. Nah, tapi toh kemudian kubunya Pak Prabowo dan Pak Hatta terus mencoba bertahan, tapi juga yang digerakkan mesin demokrasi, ya kan, bukan mesin perang. Tentu ada ungkapan-ungkapan dari naluri Pak Prabowo yang sebagai seorang yang memang tentara Kopassus, kadang-kadang memang ungkapan perang ya. Tapi mungkin itu naluri saja karena memang dididik sejak kecil seperti itu. Tapi bahwa yang digunakan mesin itu mesin demokrasi, bagi saya sesuatu yang oke lah, menunjukkan bahwa sebetulnya kita semakin lama semakin kuat. Dengan tes-tes seperti ini sebetulnya demokrasi kita semakin matang, ya, bahwa kita bisa kemudian akhirnya toh bahwa sak keras-kerasnya kubunya Prabowo Hatta, kekerasan itu bisa dikanalisasi melalui mesin demokrasi yang akhirnya akan selesai dan akan meningkatkan peradaban. Sekali lagi bahwa sebetulnya kontribusi Pak Prabowo sebenarnya cukup besar, apalagi kalau kemudian juga bisa kemudian mengambil hikmah ini, bagaimana kemudian bisa membangun lembaga partai politik yang namanya Gerindra, itu betul-betul lembaga politik yang di dalam juga demokratis, sekarang ada modal, tokohnya sangat berwibawa dan disegani. Ya, saya lihat sendiri tadi itu tokoh-tokoh partai di sekelilingnya semua mantuk-mantuk semua kalau pidato, betapa dia hormatnya. Oleh karena itu kalau ini bisa dikapitalisasi menjadi sesuatu kekuatan demokratis, menurut saya tidak mustahil memang dia akan tetap bertahan di dalam panggung politik dan mungkin akan mempunyai peran yang besar lagi, saya kira begitu. Anda ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh semua orang pada saat ini, semua kubu pada saat ini, ini menjadi ujian bagi demokrasi di negeri ini. Benar sekali. Dan saya senang bahwa ternyata yang hidup tuh mesin demokrasi. Oke, orang berkeroyok, orang demo-demo, tapi juga TNI netral, polisi menertibkan. Ya, tentu Pak SBY juga bersikap gentleman, saya mengakui selamat kepada elected presiden, itu kombinasi Pak Jokowi Yusuf Kala dan semua seperti itu. Toh masih ada yang melawan, tidak apa-apa. Kan yang digunakan juga mesin demokrasi. Oke lah ngomong keras-keras. Nah, cuma kekerasan itu jangan sampai keras-keras yang bisa menimbulkan efek mencemaskan masyarakat, jangan begitu. Baik, Mas Kris, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama, ya.